Kuy. Alhamdulillahirabbil alamin. Ya. Kayak tausiah. Kayak tausiah. Apa? Kan enggak apa-apa. Enggak boleh alhamdulillah ya. Ada suara ambon. Enggak masalah. Nah, jadi sepertinya udah ada yang baru nih di studio Cuankuy, Ajido Cuankuy, tempat yang lumayan Yang baru ya. Yang baru dan ada logonya. Akhirnya logonya kecapai juga. Ya. Dan sekarang kita nggak bersama Pak Rahman, akan tetapi ditemani oleh Bu Ina. Panggil Ina aja lah, biar lebih akrab. Ibu udah tua banget kayaknya. Oke, kalau kemarin kita ngebahas tentang apa Bu Ina? Kemarin itu kita Pengenalan ya, siapa itu Ajido Cuankuy dan yang dimana yang menontonnya itu lebih dari 50 orang. Tepuk tangan luar biasa. Semoga Berarti kurang promosi ya. promosi. Serang ya. Nah, biar algoritmanya aja berjalan. Ya benar-benar. Kan nggak usah dipaksa ya gitu Bu Ina. Dan untuk hari ini kita bakalan membahas, oh ini ya. Kebiasaan nih. Bagaimana? Kita bakalan ngebahas tentang smart budgeting ala Cuankuy. Oke, smart budgeting ala Cuankuy. Iya. Kalau itu kan bahasa sang sekreta ya, smart budgeting. Iya benar-benar. Kalau bahasa yang bisa dipahami Bahasa anak-anak SCBT ya. Kalau untuk yang kurang paham tuh smart budgeting itu apa sih? Smart budgeting itu pengelolaan keuangan, Oh. pengelolaan gaji, anggaran lah. Oh, istilahnya. pengelolaan anggaran maksudnya itu gaji bulanan gitu ya? Iya benar. Oh, kenapa? Pendapatan sih bukan gaji, kadang ada yang nggak punya gaji kan, ada pendapatan yang tidak tetap segala macam, itu cara untuk mengelola anggaran kita seperti apa gitu, biar lebih maksimal. Oh, jadi penghasilan per bulan itu harus di budgeting juga ya? Iya harus dianggarkan, jadi lebih nanti kan supaya maksudnya itu pos-posnya itu udah tahu nih kemana-kemana aja, jadi dimaksimalkan biar nanti keinginan kita ke depan, misalnya nih mau bangun rumah atau apa bisa terwujud kayak gitu. Karena yang selama ini saya jalanin, pendapatan yang saya dapat itu nggak dibagi-bagi. Jadi pendapatan dapat misalnya ya, Keluar aja gitu ya. dapat per tanggal 25, terus kira-kira tanggal 27, 28 udah habis. Cuma numpang lewat Tanggal doang. lewat dan kasih bini ya seadanya aja. Sisanya buat saya ngopi nongkrong gitu Iya ya. benar-benar. Tapi sebenarnya seharusnya harus di budgeting ya, Iya harus dianggarkan. dianggarkan. Supaya nanti kita tahu nih, misalnya nih misalnya udah punya anak kan. Udah. Nah, jadi untuk anak juga ada, misalnya untuk biaya hidup, untuk kayak nongkrong-nongkrong tadi ada juga. Ada juga ya? Untuk jangan lupa juga buat sosialnya kayak gitu. Sosial, untuk sosial. Gitu. Dan lain-lain kan. Oh gitu. Jadi utang, kalau misalnya ada utang juga jangan lupa tuh kewajiban nomor 1. Nah kalau misalnya utangnya itu, smart penghasilannya itu udah kelewat dari pinjaman atau utang gimana kira-kira? Nah itulah gunanya anggaran itu buat supaya nanti kita tahu kan keuangan kita tuh sehat atau enggak. Oh gitu. Nah, jadi dari situ makanya ada budgeting ya, maksudnya ada maksimal yang ada minimal yang harus dikeluarkan dari misalnya nih dana kita, gaji kita, pendapatan kita 2 juta per bulan misalnya gitu. Nah dari 2 juta itu ada persenannya buat yang pengeluaran bulanan untuk makan, untuk rumah, perlengkapan rumah dan lain-lain, itu ada budgetingnya berapa gitu. Ini juga untuk asuransi misalnya untuk anak juga ada, untuk utang juga ada maksimalnya. Kalau mau sehat ya harus ikutin anggaran itu gitu. Jadi pada intinya yang sebagusnya itu ada persentasenya ya? Iya harus ada persentasenya. Nah Jadi kalau selama ini saya nggak pakai presentasi sih, sebenarnya secukupnya aja kira-kira. kalau biasanya pasti sisa dulu baru sisih ya. Nah kalau misalnya di smart budgeting kita ala Cuankuy itu kita harus sisih dulu baru sisa. Contoh nih, kalau yang dia itu kan harus dibagi jadi 5. Pertama itu kita harus bayar utang dulu, itu kan kewajiban. Nah, budgetnya itu maksimal di 35%. Utang? Iya. Yang bagusnya gitu. Yang bagusnya ya, yang sehatnya. Yang sehat, ya. Sehatnya 35%.
Maksudnya kalau lebih dari itu udah tau lah jawabannya apa kan. Kurang sehat. Oke. Nah terus juga yang kedua itu tentang proteksi. Proteksi itu kayak asuransi. Oh, asuransi. Jadi nanti kalau misalnya terjadi apa-apa bisa melindungi penghasilannya si rame kayak gitu dari proteksi itu. Nanti kalau misalnya UP dan lain-lain, kalau misalnya ada apa-apa kan keluarga juga bisa terlindungi seperti itu. Yang ketiga itu apa namanya investasi. Nah, misalnya mau nabung nih di mana aja instrumennya, misalnya tabungan atau deposito atau mau saham kayak gitu kan, atau mau di reksadana boleh, atau emas juga boleh, cicil emas gitu. Itu investasi 10%. Kemudian yang 5%-nya itu untuk sosial, jangan lupa. Kita kan pasti kalau yang beragama Islam zakat ya, kalau yang beragama lain mungkin ada perpuluhan. Nah, seperti itu minimal tapi yang 5% Oh, ya. sosial itu maksudnya zakat, bukannya yang nongkrong sama teman-teman. Oh, bukan. Oh, serius? Iya. Kalau yang nongkrong itu 40% sisanya. 40%. 40%. Jadi 40% dari budgetnya. Misalnya 2 juta tadi kan 40%-nya. Itu 400.000 tuh, kira-kira 400.000 ya. Kenapa 40% lebih gedean lifestyle daripada yang lain-lainnya? Karena kan di situ termasuk tuh lifestyle, termasuk makan, termasuk transportasi, termasuk pokoknya kebutuhan hidup lah untuk kita hidup selama sebulan. Kalau misalnya kita gajian kan untuk bulanan gitu. Kalau cicilan mobil itu masuknya ke utang 35%. 35%. Nah, utang itu dibagi dua lagi. Ada yang utang produktif sama utang konsumtif. Kalau misalnya mobilnya untuk pemakaian pribadi itu masuk konsumtif, berarti hanya cuma 20%. Kalau misalnya yang produktif 15%. Balik Pak. Balik. Jadi yang produktif itu 20%. Produktif tuh yang ini ya, dia tuh menghasilkan. Jadi kan menghasilkan. Kebanyakan orang kalau yang di kota kita kan karena dulu gede-gedenya yang Grab. Itu bela-bela mau apa tuh namanya nyicil ya. Nyicil mobil itu udah termasuk produktif ya? Itu bisa termasuk produktif. 20%. Tapi kalau misalnya kartu kredit kayak gitu kan, misalnya belanja handphone, cicilan handphone. Ya kalau handphonenya untuk kerja, ya itu namanya produktif. Tapi kalau misalnya untuk main IG aja atau apa, untuk telepon sana sini segala macem gitu kan, untuk telepon ceweknya, cowoknya segala macam, ngabisin duit itu kan, nah itu masuknya ke konsumtif, itu hanya 15%. Oke, 15%, jadi totalnya 35 ya? Totalnya 35, maksimal. Nah, kalau untuk contoh misalnya kita ambil UMR yang di kota kita itu misalnya 2,5 ya, 2,4. Jadi kalau 3,5%, 35% itu kira-kira berapa ya? 35 kali 2,5, 875.000. Oh, 800. Ya. Jadi hutang itu sebenarnya yang sehat cuma 800. Iya, cuma 800. Ini saya mau ketawa, ini relate sama kehidupan saya. Jadi penghasilan saya itu jujur aja ya, penghasilan yang apa itu namanya ya, yang ini ya, yang nyangkut aja ya, yang income bukan yang pasif ya, yang income yang memang saya kerja itu sebenarnya cuma 2,4. Nah, sedangkan hutang mobil itu 2,5. Terus 100.000 dari mana Pak? Nanti nggak sehat gitu ya? Enggak loh, apalagi udah lebih dari 100% penghasilan. Itu tuh sebenarnya anggaran itu tuh supaya kita tuh ngerem gitu, bahwa kita tuh butuh, apakah memang butuh, apakah memang hanya keinginan saja, itu kan bisa dipisahin. Kadang kita membenarkan bahwa itu kita tuh butuh gitu, padahal sebenarnya itu tuh bukan kebutuhan tapi keinginan, ego gitu. Terus juga misal misalnya anaknya udah umur berapa? Sekarang umurnya udah masuk 1 SD 6. Kelas 6 tahun ya, mau masuk sekolah kan? 7. Oh, mau masuk sekolah. 1 SD udah masuk. Udah masuk 1 SD. SD kan, SMP berapa? Nah, misal contoh yang tadi bayar cicilan 2,5 gitu kan. Terus nanti bayar SPP anak seperti apa, gimana? Kalau misalnya nggak di investment yang 10% tadi sebulan, walaupun bayar SPP itu kan ada yang per semester gitu kan. Nah, kita kan bisa tuh nabung tiap bulan gitu supaya nanti
pas bulan ke-6 nggak susah untuk ngeluarinnya gitu. Jadi gitu ngaturnya seperti itu. Oh, nah kalau di antara 5 poin tadi ya, 5 atau 4 poin tadi ya, yang smart budgeting itu, yang tabungan yang mana ya? Yang investment ya. Tapi ada juga budget kita harus jelasin juga tentang dana darurat. Itu nggak di investment itu bisa dimasuk ke dana darurat. Jadi misalnya Salama belum punya dana darurat, Salama sudah punya anak 1, nah itu ada hitungannya lagi. Jadi kalau misalnya dia single 3 sampai dengan 6 kali pengeluaran per bulan. Gitu. Misalnya nih pengeluaran per bulannya 2,5 tadi, berarti 3 kali 2,5 7,5 dia harus punya dana darurat. Dan dana darurat itu diletakkan di tabungan atau instrumen yang cepat cairnya. Jadi kalau misalnya ada apa-apa, misalnya nih ada nanti mobil kita ditabrak gitu kan, itu kan ada duit keluar tuh, bisa untuk emergency seperti itu. Atau misalnya Serame di dalam amit-amit lah di PHK gitu, itu kan masih bisa Serame tuh ada dana darurat yang bisa digunakan selama 3 bulan lah minimal pengeluaran untuk mendapatkan pekerjaan yang lagi baru gitu. Oh iya. Dana darurat ya betul ya. Saya ngerasain di saat saya pulang dari ibu kota pulang ke Bengkulu, itu saya sama istri punya tabungan gitu, dana darurat yang dimana itu yang menghidupkan kami selama 3 bulan. Jadi itu hal yang pertama sebelum smart budgeting sebenarnya itu dana darurat. Jadi kalau sudah ada dana darurat, mau koko 40% itu aman gitu, nggak masalah kayak gitu. Jadi kalau untuk itunya dana darurat, smart budgeting. Gitu. Nah, terus kalau di smart budgeting itu gimana sih cara mengimplementasikannya biar bisa membuat smart budgeting itu gimana sih? Banyak caranya sih itu kalau tergantung sama orangnya juga. Misalnya yang penting satu, sisih dulu baru sisa. Sisih dulu baru sisa. Iya. Nah, buat teman-teman tolong dicatat ya, yang bagian nonton ya di channel YouTube-nya YouTube Cuanku sama Kalula, sisih dulu baru sisa. Oke, itu gimana tuh? Saya sebagai orang awam nggak paham sisih jadi dulu baru sisa. ada yang memang pakai rekening yang berbeda, misalnya tuh contohnya untuk kebutuhan hidup dia punya rekeningnya khusus untuk kebutuhan hidup. Jadi kita udah sisihkan dari awal tuh. Saya dapatnya 2.500.000 tadi. Tadi 875 untuk utang kan. Nah, utang. Kalau misalnya utang kan pasti biasanya kita bayar tuh via transfer atau via tunai dan lain-lain, itu sudah budgetnya untuk utang seperti itu. Terus juga misalnya kebutuhan hidup, ya udah pakai rekening itu untuk kebutuhan hidup. Ada juga seperti itu. Ada memang yang mungkin dia ada juga yang memang main tunai, misalnya kan dia ngambil duit 2.500.000-nya itu, terus dia punya amplop masing-masing gitu. Ada juga mungkin yang belum terbiasa dengan yang teknologi lah kan, mungkin lebih ke situ. Itu pokoknya intinya sisi dulu baru sisa. Karena kalau sudah sisa biasanya nggak bakal bersisa. Ya kan? Bener. Jadi sisi dulu semua pengeluaran. Semua, misalnya yang penting tadi kan contoh utang. Sudah utang, dan baru proteksi kalau ada asuransi. Kemudian juga dana sosial. Yang 5% minimal itu tadi, kemudian investment, baru kebutuhan hidup. Benar. Nah, kalau kebutuhan hidup kayak ngasih istri gitu kan, termasuk kebutuhan hidup masuknya. Lifestyle itu termasuk sisa ya? Apa beda ya dari lifestyle itu yang 40%. Dari 5 kriteria itu udah dimasukin di kebutuhan hidup ya, lifestyle. Itu baru sisanya itu baru dapat. Kalau udah sisi biasanya nggak ada sisanya. Biasanya ya. Kalau ada sisi, udah benar-benar sisi kan, karena budgetnya 100% kan. Kalau dihitungin 35, 10, 10, 5, terus 40, itu udah 100%. Jadi biasanya kalau untuk lifestyle ya maksudnya di kebutuhan hidup gitu, di 40% tadi. Nah, kalau di smart budgeting ini jadi cara yang paling bagus untuk implementasikannya gimana? Sisi dulu baru sisa itu ya? Nggak ada yang lain? Sisi dulu baru sisa, kemudian juga ada istilah money in and money out. Jadi kita harus jaga nih duit keluarnya, duit kita kan segitu tuh, masuknya pasti segitu gitu kan. Misalnya 2.500.000. Nah
itu gimana caranya kita harus jaga supaya dananya itu tidak keluar luar dari budgeting tadi. Nah, boleh masuk dengan pendapatan kita cari pendapatan lain, misalnya nih kayak main saham atau jual beli online gitu. Ada penghasilan tambahan yang bisa meningkatin penghasilan kita. Jadi budgetingnya juga lebih banyak kan dapatnya. Mulai dari yang tadi bayar utang 875 dengan kita ada pendapatan tidak tetap tadi bisa jadi 900.000 misalnya gitu. Nah, kalau untuk tips dan triksnya gimana? Kalau untuk biar smart budgeting ini, misalnya saya mau mencoba menerapkan mungkin di tahun 2022 saya mulai pengen mencoba, karena kan 2022 cuma 1 bulan lagi nih. Bagaimana tips dan triknya biar smart budgeting ini yang saya pelajarin sama Ina itu bisa direalisasikan? Tips dan triknya gimana? Jadi gini, coba yang pertama kita harus tahu dulu nih pos-posnya Serame misalnya gitu kan, kemana aja. Selama ini kan mungkin nggak tercatat ya, nggak tercatat. Jadi misalnya nih hari kita dapat gaji tanggal 25 seperti itu, atau tanggal 1 dapat gaji itu kita lihat nih masuknya keluarnya, misalnya nih kayak listrik kan ada budgetnya sendiri. Terus kemudian internet kayak gitu ada budgetnya sendiri. Itu kan bisa dicatat tuh tiap bulan kayak gitu. Kemudian catat juga catat pengeluaran yang misalnya yang penting dulu kayak listrik kasih gini kan pasti kasih istri gitu. Itu kan wajib tuh kan. Nanti kena marah kan, tutup pintu kalau nggak dikasih. Nah, terus sudah yang penting catat dulu pengeluaran kita, karena kan baru awal nih. Baru awal betul. Nanti lihat nih budget kira-kira yang paling tinggi yang mana. Kalau misalnya nggak sesuai deh, tadi kan ada 30%, 5%. Kalau misalnya tidak sesuai, misalnya utangnya 45% gitu. Lihat lagi utang itu yang mana nih yang paling banyak, atau yang kecil dulu deh. Yang kecil misalnya di kartu kredit ada bayar belanja kemarin, bayar dulu yang kecil. Bayar dulu yang kecil, habisin dulu yang itu. Nanti tapi yang besar-besar itu, kalau misalnya rumah kayak gitu kan memang wajib tuh, nggak bisa. Misalnya kayak kartu kredit itu kan bisa bayar minimum, tapi memang kalau yang kecil kalau bayarnya sesuai dengan yang kecil itu tadi. Jadi nanti supaya bilangin utang bukan yang kecil-kecil itu. Kan kalau kecil-kecil kalau banyak dia pasti buat amennya susah kan. Iya betul. Nah setelah dikira sudah benar, nah investasi tadi coba kalau misalnya nggak punya dana darurat, investasikan dulu tuh dana darurat kayak gitu. Nah terus yang saya tanya itu, yang saya mau tanya jadi dalam pikiran saya, apakah nilai dari 35% itu udah baku atau bisa kayak gitu? Kalau itu sebenarnya kalau berdasarkan financial planning itu sudah maksimal? Ya, dikatakan sehat jika maksimal 30%. Jadi kalau misalnya standarnya seperti itu. Standarnya 35 ya, jadi nggak bisa dijadiin 45, 55, atau 50. Kalau untuk utang maksimal ya, tapi kalau untuk yang lain, yang investment itu minimal 10%. Kalau lebih dari itu boleh. Gitu. Tapi kan kalau lebih dari itu yang pos lain harus dikurangin kan. Jadi kalau misalnya kan saya mulai dari tahun 2022 nanti, dengan kondisi saya utangnya lebih tinggi daripada pendapatan, kira-kira gimana ya? Berarti solusinya harus cari pendapatan lain yang tetap. Iya benar. Iya nggak bisa kita gitu aja kan, nanti mau sampai kapan kayak gitu. Jadi kalau misalnya itulah kenapa kalau budgeting itu penting ya, karena itu tadi banyak kan orang yang terlilit hutang terus malah jadi beban buat keluarganya, terus jadi anaknya jadi generasi sandwich kayak gitu. Nah itulah satu lagi solusinya, itu kita harus tahu nih mana yang keinginan, mana yang kebutuhan. Egonya itu yang harus diikat ya. Jadi sepertinya kalau teman-teman yang nonton ini juga egonya masih tinggi-tinggi ya. Kalau milenial kayaknya iya. Karena ya gimana sih? Satu lagi FOMO tuh, misalnya mau lihat temen punya handphone baru, saya juga kayak gitu sih kan, lihat bini iPhone 11 ya.
Terus mulai iPhone 13 gitu ya. Saya pengen, jadi kemarin saya bilang aduh saya mau iPhone 12 ya. Pusing kembali. Pasti nggak bakal dapat. Padahal dulu juga dari situ kan, dari Serame kan. Serame juga yang pusing. Jadi balik-balik lagi ego ya, betul. Iya, ego. Jadi apa yang dibutuhkan, apa yang diinginkan itu berbeda. Iya. Nah, yang dibutuhkan apa dari antara dua poin ini gimana itu maksudnya? Contoh nih yang butuh, misal kalau misalnya kayak Ame kan punya anak nih, butuh buku sekolah, itu kan memang harus kayak gitu. Nah, sekira anaknya mau mainan kayak gitu kan, nanti dulu deh gitu. Kira-kira gitu lah. Oh, yang needs itu yang diinginkan ya, yang wants mungkin kebanyakannya ego needs itu ya. Kebutuhan. Kalau wants itu keinginan. Jadi yang paling difokuskan yang needs. Yang needs, kebutuhan. Atau misalnya nih pergi keluar kota gitu karena mau ngelihat keluarga yang sakit, nah itu kan memang kebutuhan kan, walaupun mungkin itu tidak ada di anggaran gitu, tapi kan itulah gunanya yang tadi dana darurat seperti itu. Beda dengan kalau misalnya saya pengen keluar kota sama keluarga, pengen liburan, nah itu wants gitu. Tapi memang kalau udah mau liburan, kalau saya kalau misalnya liburan itu udah ada budgeting sendiri gitu. Jadi setiap tahun misalnya mau rencana nih, itulah gunanya financial goals tadi. Rencananya harus kita tahu nih, kita tuh mau apa tahun ini. Misalnya mau liburan ke Jogja misalnya gitu kan. Nah, berapa sih budgetnya? Nah, berapa kira-kira itu duit yang harus ditabung sebulan kayak gitu supaya dapetin bisa Coca-Cola misalnya gitu. Jadi self reward lah. Nah, itu self reward. Jadi bahasa ego tingkat rendah. Nah, hal-hal itu tadi kita bisa di Cuankuy itu kita buka financial health check untuk dan juga smart budgeting untuk misalnya teman-teman nih coba dong mainnya hitungin gimana kalau saya gaji saya sekian, gimana apa aja yang benar-benar utang saya sekian, gini kita bisa bantu itu. Itu termasuk di dalam produk atau beda lagi? Smart budgeting, terus financial planning atau di dalam satu? Beda ya? Beda, tergantung sama klien kita mau apa. Oh gitu. Nah, nanti kita ngeliatnya per case gitu. Kalau misalnya memang dia mau full, beda lagi kan ininya treatmentnya. Tapi kalau misalnya dia hanya financial health check gitu kan, atau dia mau bikinin dong budgeting kita yang benar seperti apa gitu, itu bisa. Nanti DM aja. Jadi semuanya tuh beda case ya? Iya, beda case. Kirain nanti dihubungin misalnya dihubungin oleh klien atau teman-teman, terus di dalam satu pelatihan itu semua enggak ya, beda-beda. Oh, jadi kalau untuk smart budgeting beda lagi. Kalau misalnya untuk pelatihan tadi kan kata Serame itu memang kalau kita yang pernah kita share di IG kita, memang ada kita pelatihan untuk financial planner gitu kan. Kebetulan saya dan Pak Rahman kan sebagai mentornya, itu udah masuk ke dalam situ case-nya. Smart budgetingnya sudah masuk ke situ. Pelatihannya ya. Tapi kalau untuk personal, misalnya dia mau pribadi gitu kan, itu bisa lagi, bisa ke kita gitu. Jadi bisa teman-teman langsung hubungi ke Instagramnya id.cuankuy atau dengan nomor-nomor yang bakalan tertera di bawah ya, di deskripsi. Tapi kalau lebih bagusnya itu ya langsung aja DM, nggak ribet kan? Fast respon id.cuankuy. Dan siapa tahu kan pengen jadi orang yang smart budgeting ya, karena itu penting sekali ya. Karena saya ngerasa ya smart budgeting itu hanya omong belaka, tapi pas saya ngerasa wah ini betul ya, dari presentasi yang semua yang udah 5 poin ya, dari 5 poin itu memang semuanya penting semua gitu ya. Tuh. Jadi kalau untuk di klien udah ada yang melakukan, kita sudah nerima klien yang memang kebutuhannya parsial. Dia pengen, ada tuh satu klien kita yang pengen mau renov rumah, gimana nih dengan gaji dia sekian,
dia mau hutang untuk renov rumah, nah itu kita kasih tahu nih advice-nya, kalau misalnya gaji sekian, baiknya seperti ini, pengeluaranmu gimana, gini. Jadi udah dijelasin seperti itu, nanti pilihannya dia tetap di klien kita mau ngelakuin saran kita atau tidak gitu. Yang pastinya ya balik lagi ke kitanya, ke saya misalnya ke teman-teman, dan mungkin rasa ego itu sedikit di press ya. Iya, jadi sebenarnya sih kalau dengan itu kan jadinya jatuhnya sharing ya. Sharing, kita sharing ilmu tentang apa yang kita tahu, dan dia juga mungkin sharing kesulitan dia lah gitu. Gimana dengan penghasilan sekian, dengan pendapatan sekian, saya mau bangun rumah kayak gitu kan, gimana caranya dengan baik sesuai dengan financial planning seperti itu. Nah, kalau misalnya dengan pendapatan yang 800, misalnya 1 juta, bisa bangun rumah? Bisa, tapi itu tadi pasti larinya ke wants and needs. Nah, rumahnya mau seperti apa dulu? Kalau misalnya 100 kan rumah subsidi, ini kan 800, bisa gitu. Ya, DP-nya 800 gitu. Terus juga penambahan, kita harus nambah juga penghasilan kita lebih. Gitu. Lebih harus getol lagi ya. Karena masih muda kan, harus semangat dong. Ya banyak kok caranya. Untuk ada istilah mungkin orang teman-teman di milenial tuh bilang nggak ada modal, ini segala macem gitu kan. Ya kalau misalnya modal sih relatif ya, relatif. Terus juga satu lagi ya, jangan satu sumber income kayak gitu. Jadi banyak cabang. Iya, banyak cabang. Betul sekali. Misalnya contoh ya, jadi kan orang tuh jualan kosmetik misalnya gitu, cewek-cewek, nah gimana dia jadi reseller kayak gitu, atau yang gampang deh jadi dropshipper, jadi barang itu tanpa modal loh, kita cuman jualin barang orang, terus dia barangnya kita cuman dropshipper, jadi dropshipper kan itu udah dapet ke kita kayak gitu, atau jual beli saham, jadi trading kayak gitu, jadi trader itu minimal nominal dengan 100.000 bisa nambah tiap hari gitu. Banyak sih caranya. Iya, jangan sampai di satu sumber aja ya. Iya, benar. Betul. Nah, dengan itu kan nambah pemasukan, nambah juga dong keinginan kita mau rumah seperti apa kan. Itu sesuai gitu. Tapi biasanya kalau udah nambah pemasukan kebanyakan tuh hilang juga ego foya-foyanya itu paling. Gitu ya. Jadi memang kayak kalau teman-teman nganggap ini 50% berhasil, balik lagi juga sebenarnya dari teman juga ya, mungkin ya 50-50 ya, 50% oke, tapi 50% dari teman-teman yang pengen ngelakuin smart budgeting ini harus juga dengan kesadaran sendiri ya. Iya benar. Sebenarnya sih lebih ke tujuannya apa sih dulu gitu. Dirimu mau lepas dari teman-teman tuh mau lepas dari jeratan hutang kah, atau memang pengen aku pokoknya mimpiku pengen punya rumah besar ukurannya sekian gitu. Itu kan nggak bisa kita mimpi aja kayak langit turunkan aku gitu kan, nggak mungkin. Jadi ya kita harus kerja, kita harus cari penghasilan, nggak mungkin. Kerja tapi kerja dengan yang smart ya. Ya benar, yang benar-benar yang menghasilkan, dan juga tuh harus full ke sana kan, nggak bisa kita ya leha-leha aja segala macam kan, nggak bisa gitu. Oh iya betul, karena kan biasanya kan pengen semangat tapi tiba-tiba yang paling parah itu untuk individu itu rasa malas mungkin ya. Iya benar. Rasa malas. Kalau udah rasa malas ya udah apapun di dunia ini mau ngapain dia gitu kan nggak akan terwujud bro. Betul. Bener kan. Nah itu yang kita bahas tentang smart budgeting. Jadi ada 5 poin. Itu apa aja Bu Ina? Satu. Yang pertama hutang. 35%. Jadi sisihkanlah 35% untuk hutang. Ya. Walaupun nggak ada hutang tetap nggak usah. Kalau memang nggak ada hutang ya bagus dong. Besarin aja di investment. Oke, jadi 35% hutang. Terus yang 10% proteksi. Proteksi diri, asuransi ya. Ya, asuransi. Selain asuransi apa kalau proteksi? Itu ya asuransi aja. Hanya asuransi. Jadi 10% proteksi. Kemudian juga 10% investment atau investasi. Investasi minimal tapi ya 10%. Ya, kalau yang utang tadi maksimal. Kalau yang
proteksi minimal, kemudian yang investment minimal, 10% juga, sosial juga minimal, sosial 40 ya, 5%, terus kemudian lifestyle ya kebutuhan hidup 40%. Oke, jadi buat teman-teman silahkan dicatat, jangan sampai didengar aja, dan kalau bisa diimplementasikan. Karena saya seame punya target di umur 35 itu freedom finansial. Teman-teman, itu termasuk financial goals. Termasuk kebutuhan tujuan finansialmu apa? Ya itu kan tadi gimana caranya dengan 35 ya? Salah satunya dengan smart budgeting. Smart budgeting dan kerja. Iya benar, cari penghasilan. Enggak ngepet aja kan, jaga lilin. Kalau misalnya teman-teman nggak nyatet atau lupa atau ini, kita ada di IG udah jelas. Betul, di id.cuankuy. Silakan datang kunjungi, dan jangan datang dan kunjungi aja, yang pasti di follow, di like, komen, di share, dan kalau bisa di komen tuh minta tolong dong ajarin ini, tapi tentang keuangan ya, jangan tentang ini, tentang yang lain, misalnya cara gimana ngaduk semen atau apa, ya nggak bakalan bisa di Cuankuy gitu kan. Kalau yang satu lagi yang Parama bisa tuh spesialis cara gimana naklukin cewek, mungkin bisa ya. Itu beda lagi ya, bukan lagi di Cuankuy itu cuan apa ya namanya. Itu. Nah, itu untuk materi hari ini, materi ya gitu. Nggak apa-apa sih, nggak masalah kalau kita bahas sharing kita ya. Bahasan sharing kita hari ini, dan minggu depan itu bakalan seru lagi. Jadi jangan lupa follow atau subscribe kalau INT untuk mempelajari tentang keuangan, karena ini sangat-sangat menarik, apalagi mungkin di part ya, jangan episode kayak film bagian yang 3 ke 4 kita bakalan belajar tentang investasi, terus ada lagi yang macam-macam. Iya, pasti banyak bahasan. Pasti banyak banget pembahasan, bukan sama Bu Ina aja, sama Pak Arman juga, dan pastinya, dan bakalan ada tamu-tamu yang menarik nanti bakalan kita undang di id.cuankuy featuring Kalula INT. Iya. Gitu. Jangan lupa subscribe, comment, and like Kalula. Dan jangan lupa follow IG-nya id.cuankuy. Oke, saya Seramai dan saya Ina. Kita pamit. Mohon undur diri. Bye bye. Dadah.